فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala. Masih cerita tentang tiga orang dari Bani Israel. Sekarang yang kedua. Wa qala al-akhar, orang yang lain berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya saya dulu memiliki sepupu, yaitu anak perempuan dari pakcik saya, sepupu wanita. Saya mencintainya seperti kecintaan terbesar kaum lelaki kepada kaum wanita, yaitu saya sangat mencintai dia. Jelas sepupu bukan mahram, maka tak boleh untuk kita kemudian menjabat tangan dia atau bermudah-mudah untuk yang seperti itu, seakan-akan ini mahram sendiri. Bukan, ini bukan mahram. Nah, banyak orang-orang kampung di sana yang tidak paham itu, dan terutama hari raya buat kita yang susah. Kalau kita tak jabat tangan nanti dianggap memutuskan silaturahmi. Baik, katanya silaturahmi, kenapa tahu-tahu engkau sendiri kawin dengan sepupu yang lain dan seterusnya. Menunjukkan kalian sendiri tahu itu bukan mahram. Cuma tradisi nenek moyang yang membuat kita letih dalam case yang seperti ini. Baik, wa talabtu ilaiha nafsaha fa'abat. Saya meminta kepadanya untuk, dari hadis ini tentunya menikah dengan saya, tapi dia tidak mau. Cuma kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, dia ada di Shahihul Musnad, ternyata wanita ini sudah memiliki suami. Tetapi karena si yang berdoa ini cerita ketika masa lalu sebelum dia taubat tentunya. Karena sudah terlanjur cinta dan sebagainya, akhirnya dia membujuk wanita itu untuk berbuat perzinaan dengan dia. Namanya cinta itu memang buta, membuat buta dan tuli, naudzubillah. Makanya ikhtilat dan khulwat itu memang sangat berbahaya. Terkadang orang jadi lupa ini dia sudah kawin. Baik. Kalau zahir di hadapan kita hadis ini tidak disebutkan dia menikah, kita baik sangka dia mengajak pernikahan, bukan mengajak zina. Tapi kalau dalam hadis yang lain, syaratnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil, ketahuan memang wanita ini sudah menikah. Cuma si laki-lakinya ini yang sudah terlanjur jatuh cinta sehingga membujuk untuk seram. Tapi wanita ini tidak mau. Hatta atiyaha bi mi'ati dinar, sehingga dia minta kepada saya 100 dinar. Kalau dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya wanita ini bukan murahan seperti itu, saya mau tapi engkau harus membayar saya 100 dinar, bukan demikian. Tetapi dalam riwayat yang lain lebih lengkap dan sahih, yaitu wanita ini saya bujuk dan dia tidak mau. Hatta alamat bihasanah, sehingga dia, kalau dalam riwayat yang lain, dia tertimpa masa kekeringan, mereka jatuh miskin. Wanita itu dan suaminya dan anak-anaknya jatuh miskin dan betul-betul kehabisan segalanya. Baik, akhirnya wanita ini, dan kemudian saya tahu wanita ini datang kepada saya lalu hutang, ingin berhutang. Nggak masalah hutang, apalagi minta hutang kepada kerabat sendiri. Tetapi saya sebagai kerabat dia justru melakukan yang buruk. Saya mengatakan pada dia, boleh saya berikan engkau duit, tak perlu hutang, bahkan saya beri 100 dinar, tetapi engkau harus mau berzina dengan saya. Baik, kemudian wanita ini menangis dan mengatakan, ya Allah, engkau tahu saya tidak mau seperti ini kecuali terpaksa. Maka kemudian wanita ini bilang, ya sudah, tak mengapa, demi keselamatan, demi isi perut dia dan anak-anaknya dan suaminya waktu itu, sampai keadaan seperti itu. Baik. Nah, kemudian laki-laki ini sendiri belum punya duit sebanyak itu. Nah, kita kembali ke hadis yang di hadapan kita. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Lalu saya letih, maksudnya saya bekerja sampai letih sehingga saya mendapatkan 100 dinar, entah berapa hari itu. Faji'tuha biha.
Lalu saya mendatangi wanita itu dengan membawa 100 dinar. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, tatkala saya sudah ada di antara kedua kaki dia, qalat ya Abdullah ittaqillah. Lalu wanita ini mengatakan, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. La taftahil khatama illa bihaqqih, jangan engkau membuka cincin kecuali dengan haknya. Cincin di sini kata para ulama adalah kata-kata kiasan, yaitu saya di bawah ikatan pernikahan seseorang, jangan engkau merusak ikatan itu kecuali dengan cara yang benar. Dalam riwayat yang lain wanita ini menangis. Lalu laki-laki tanya, kenapa engkau menangis? Saya sudah kasih duit. Dia mengatakan, saya takut pada Allah, saya melakukan ini terpaksa karena keluarga kami tidak punya apa-apa lagi. Nah, setelah itu langsung laki-laki itu sadar, dalam keadaan terpaksa ini pun engkau masih mampu untuk menangis dan takut pada Allah. Saya lebih layak lagi untuk takut pada Allah. Kembali ke sini, fakuntu anha, lalu saya bangkit meninggalkan dia. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitigha'a wajhik, maka apabila engkau tahu bahwasanya saya melakukan ini, yaitu saya tinggalkan ini. Bagaimana meninggalkan dikatakan sebagai perbuatan? Dijelaskan di dalam riwayat yang lain, yaitu apa? Lalu saya serahkan duit itu, saya biarkan duit itu pada dia bukan sebagai hutang, sudah saya ikhlas saja. Yaitu sekarang baru dia sadar, melihat itu baru dia sadar sekarang dan tidak lagi berhasrat untuk berbuat dolim pada wanita itu. Nah, inilah yang dikatakan perbuatan, bukan sekedar meninggalkan maksiat tadi, tapi juga apa? Menjadikan duit 100 dinar itu sebagai sedekah untuk wanita itu, bukan hutang, bukan sebagai apa istilahnya, pembayaran dari perzinaan. Ini dikatakan perbuatan. Yang lain mengatakan dikatakan perbuatan karena yang namanya meninggalkan maksiat itu juga perbuatan sebenarnya. Tak masalah. Yang penting apa? Hadis yang lain itu melengkapi apa yang masih global pada hadis kita ini, dari hadis ini. Ibtigha'a wajhik, karena saya mencari wajahmu, fafruj anna minha furjah, maka longgarkanlah dari kami, untuk kami dari batu itu suatu kelonggaran, satu kelonggaran. Fafarajalahum, lalu Allah pun mendatangkan kelonggaran untuk mereka. Nah, dalam riwayat yang lain kemudian apa? Mereka mencoba menolak batu itu, batunya pun bergeser, namun masih belum cukup untuk mereka keluar. Wa qala al-akhar, lalu orang yang satu lagi berdoa, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran. Ya Allah, sesungguhnya saya dulu mempekerjakan seorang pekerja, seorang kaki tangan. Ajir yaitu apa? Pegawai yang akan mendapatkan ujroh, mendapatkan upah. Bifaroti aruz, yaitu dengan satu farok. Farok itu adalah satu bekas, bekas yang ukurannya berapa? Wallahu a'lam. Adapun kalau dalam riwayat Abi Hurairah telah dijelaskan bahwasanya dia cukup untuk memberikan makan 60 orang miskin, itu satu farot. Berarti apa? Ya agak banyak, mungkin satu karung beras atau berapa untuk 60 orang diperkirakan. Pak ulama khilaf, 60 orang miskin itu satu orang miskin berapa? Ada yang bilang 2 mud, ada yang bilang 1 sa', wallahu a'lam. Arus yaitu makanan. Yang ulama mengatakan arus bukan rus. Kalau rus memang beras, tapi arus ini adalah hasil dari tanaman yang besar, entah seperti apa buahnya atau bijinya, tak tahu. Falamma qada amalah, tatkala dia telah menyelesaikan pekerjaannya, qal a'tini haqqi, lalu dia mengatakan kepada saya, berikan kepada saya hak saya. Fa'aratu alaihi faraqahu faraghibaan, lalu saya sodorkan kepadanya bekas makanan itu, makanan yang di dalam kotak tersebut atau dalam kantong tersebut, lalu dia tidak menyukainya. Dalam riwayat yang lain di dalam Sahihul Musnad, yaitu apa? Laki-laki ini
melihat bahwasanya upahnya lain-lain, pekerja yang lain upahnya sekian. Kenapa saya upahnya sekian? Sementara si orang yang berdoa, si tuan tanah, memang kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan ini bukan bekerja membuat apa, tetapi bekerjanya adalah di bagian perkebunan. Pekerja yang lain diberi upah lebih banyak karena apa? Karena saya ijtihad bahwasanya dia kerja banyak sekian-sekian. Sementara orang yang ini sudah sesuai kesepakatan, dia kerja di bagian yang tanahnya sekian dan dia hasilnya sekian. Tahu-tahu ketika masa gajian, masa pembayaran gaji, ternyata apa? Dia lihat orang lain dapat banyak, dia dapat sedikit. Padahal ini sudah sesuai kesepakatan, maka dia tidak mau itu. Kemudian apa? Dia meninggalkan upah tersebut, dia pergi. Falam azal azra'uh, maka terus-menerus saya menanam benih tadi, yaitu apa? Daripada terbuang sia-sia, saya niatkan sebagai hutang saja. Sudah saya hutang pada dia, kemudian benih-benih yang ada ini saya tanam. Dan ternyata Allah memberkahi benih-benih tersebut. Ini menunjukkan apa? Orang tadi dia tergesa-gesa untuk menolak upah dia, padahal di dalamnya ada berkah yang banyak. Maka kita wajib mensyukuri apa yang ada dan berdoa pada Allah agar diberkahi. Dia tak tahu apa yang dia benci, tahu-tahu ada berkah yang banyak di situ. Baik. Hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha, sampai saya mengumpulkan darinya, maksudnya darinya ini adalah dari benih-benih yang saya tanam tadi, kemudian saya kembangkan sampai menghasilkan lembu-lembu dan para penggembalanya. Diriwayatkan dalam hadis yang lain yang di Sahih Musnad, sampai apa? Ada onta, ada lembu dan ada kambing dan para hamba sahaya yang menggembala itu semua. Hasilnya jadi entah berapa bilion kalau sekarang itu sebanyak itu. Lembu aja mungkin apa sampai 3 atau 4 ribu. Onta berapa? Ada yang bilang 7 ribu satu onta. Sementara ini bukan hanya 1 atau 2 tapi banyak. Belum lagi kambing-kambingnya. Satu kambing mungkin sekarang berapa itu? 1000 ringgit dan seterusnya. Belum lagi hamba sahaya. Berapa harga seorang hamba. Maka memang hasilnya betul-betul sangat melimpah. Orang boleh jadi kaya ini. Faja'ani, lalu dia datang kepada saya. Dalam riwayat yang lain ini setelah sekian tahun dia datang menjadi apa? Seorang bapak tua yang membawa tongkat. Dia badannya sudah bungkuk, sudah tua. Faqal ittaqillah wala tadlimni haqqi. Lalu dia berkata kepada saya, bertakwalah Anda pada Allah, jangan mendolimi hak saya. Padahal apa? Dia nggak dolim. Bahkan apa? Dia menjaga baik-baik. Padahal kalau kata para fuqaha, kata sebagian pensyarah, orang tadi sudah menolak duit tadi, menolak upah tadi, berarti apa? Dia sudah tidak mau. Kalau dia tidak mau, boleh kita ambil. Dia sudah tidak mau. Tapi apa? Justru orang ini berbuat baik, yaitu dia menjaga dan meniatkan itu sebagai hutang. Kemudian dia kembangkan modal tadi sampai terbentuk harta yang melimpah itu. Kemudian qultu idhab ila tilkal baqari wa ri'aiha. Saya berkata pada dia, pergilah engkau kepada lembu-lembu itu dan para penggembalanya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, apakah engkau tidak melihat lembu-lembu, kambing-kambing dan onta-onta yang di situ dan juga seluruh hamba sahaya yang mengurusi mereka? Dia bilang iya. Lalu saya bilang, itu semua adalah milikmu, ambil itu. Langsung dia terkejut. Fakhudha, ambil dia. Faqal ittaqillah la tastahzi bi. Dia mengatakan, bertakwalah Anda pada Allah, jangan Anda mengolok-olok saya. Iya, karena apa? Dulu dia menganggap upahnya terlalu kecil. Gimana sekarang sudah jadi berbilion-bilion macam itu? Anda mengolok-olok saya kah? Faqultu inni la astahzi'u bik. Maka saya mengatakan, saya tidak mengolok-olok Anda. Khudh dzalikal baqara wa ri'aaha. Ambil lembu-lembu itu dan para penggembalanya. Baik. Fa akhadhahu fa dhahaba bih. Lalu dia mengambilnya dan membawa pergi. Dalam riwayat yang lain dia mengambil semuanya. Begitu dikasih tahu ini semua milikmu, langsung dia ambil tanpa sisa, tanpa kasih bonus kepada yang mengurusi tadi.
Dia mengambil semuanya dan tidak menyisakan satupun di dalam riwayat yang lain. Bukan maksudnya berarti tuan tanah ini jatuh miskin, bukan. Tapi apa? Hasil modal itu yang berkembang itu dipisahkan. Karena memang tuan tanah ini orang yang bertakwa pada Allah. Dipisahkan, tidak dicampur dengan harta dia pribadi. Tetap dia niatkan ini sebagai amanah, maka semua itu hasil apapun dipisahkan. Karena apa? Dia sangat berhati-hati, jangan-jangan suatu saat orang itu kembali. Dan ternyata betul, firasat dia kuat. Ternyata orang itu datang ketika usianya sudah tua, datang dan mengambil semuanya. Baik, sekarang dia berdoa, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitigha'a wajhik. Maka apabila engkau mengetahui ya Allah bahwasanya saya melakukan itu semua karena mencari wajahmu, fafruj lana ma baqi, maka longgarkanlah untuk kami apa yang masih tersisa dari apa? Batu itu. Fa farajallahu ma baqi, maka Allah pun melonggarkan yang tersisa. Dalam riwayat yang lain, kemudian apa? Mereka pun keluar di bawah sinaran matahari. Semula apa? Mereka lari dari hujan. Sekarang hujan sudah berhenti ternyata. Ini adalah keberkahan dan ini masuk dalam bab al-faraj ba'da syiddah, kelonggaran setelah kesulitan. Dan ini dibahas oleh para fuqaha dalam bab tasarruful fuduli. Dalam kitab fikih ada bab yang khusus membahas itu. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan izin. Baik, sekarang orang ini tidak pernah minta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari si pemilik upah tadi. Tahu-tahu dia mengembangkannya. Apakah ini boleh? Kata para ulama, boleh, yang penting tidak mendolimi. Yang penting apa? Dia dhamin, yaitu dia menjamin kalau ada kerugian, dia yang memikul kerugian kalau suatu saat duit itu, upah itu diminta kembali. Banyak ulama memilih pendapat itu dan itu pendapat yang bagus. Yang lain mengatakan apa? Orang ini sudah tidak rela duit upah tadi, maka apa? Itu salah dia sendiri, boleh kita manfaatkan. Dia sudah yaitu apa? Dia sudah tidak mau mendapatkan itu. Tapi untuk lebih hati-hatinya, dia tidak mau bukan karena ikhlas, tapi tak mau karena merasa upahnya sedikit. Berarti hakikatnya dia masih menginginkan upah tadi, cuma dia ingin lebih. Maka untuk kehati-hatiannya jangan kita miliki upah yang ditinggalkan tadi. Tapi itu jadi amanah untuk kita. Baik, maka hakikatnya orang ini memang telah beramal sangat bagus. Dari sisi apa? Dari sisi dia menjaga barang tadi jangan sampai tersia-sia. Dan dari sisi bahwasanya justru bukan hanya menjaga, dia bahkan mengembangkan modal tadi sampai terbentuk hasil yang banyak. Boleh jadi pekerja tadi kalau dia yang memegang sendiri, dia tidak pandai untuk mengembangkan itu menjadi suatu hasil yang sangat bagus. Mungkin dia tak punya tanah, maka dia kerja ke orang lain. Tapi tatkala upah tadi justru dipelihara oleh orang yang tepat, dikembangkan oleh orang yang tepat, hasilnya bahkan lebih hebat daripada kalau kita tanam modal di forex atau apa itu yang banyak diiklankan, padahal itu tak lepas dari riba. Ini justru hasilnya diberkahi oleh Allah Ta'ala, tanam modal akhirat. Maka dunia malah dapat ya. Dan dari sisi yang lain, orang ini melakukan kebaikan dari sisi apa? Tatkala dia menjadikan itu sebagai hutang. Dan kita tahu seseorang yang menghutangi orang lain setiap hari nilainya adalah dia itu bersedekah dengan sebanyak hutang tadi. Misalkan apa? Kita menghutangi orang lain, misalkan berapa ya? 1.000. Berarti hakikatnya setiap hari kita dinilai oleh Allah Ta'ala bersedekah 1.000. Sampai tiba waktunya pembayaran hutang sesuai kesepakatan. Nah, berarti apa? Kalau kita memberikan hutang itu seminggu, berarti hakikatnya kita telah bersedekah 7.000. Itu pun duit nggak hilang, namanya hutang akan kembali itu insya Allah. Setelah masa pembayaran hutang tiba, tapi orangnya tidak membayar, misalkan orangnya minta kelonggaran, minta diperpanjang, dan kita memberikan izin untuk itu, berarti setelah itu setiap harinya kita menghutangi dia sebanyak 2.000. Berarti entah sampai berapa lama kita hakikatnya sudah sedekah di sisi Allah, sedekah entah berapa ribu. Jadi betul-betul yang dilakukan oleh tuan tanah ini adalah keuntungan bagi orang yang punya upah tadi itu. Dunianya dapat jadi kaya raya, akhiratnya juga dia telah bernilai memiliki sedekah entah berapa ribu jadinya. Ini adalah kebajikan yang besar yang dilakukan oleh tuan tanah tadi. Makanya
Jangan heran doa dia dikabulkan tatkala dia bertawassul dengan amal soleh yang sebesar ini. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibbi Syafahullah sebagai bagian dari karamatul aulia. Mereka adalah para wali. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam, kalau tak salah, dalam bab karamatul aulia. Cuma belum sampai kita dalam Riyadhus Shalihin tentang itu. Ilahuna wallahu a'lam.